Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflatun Naimah dari tingkat 3B S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Pengertian kinerja. Kinerja adalah penampilan hasil kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Penilaian kinerja sendiri merupakan alat yang paling dapat dipercaya oleh manajer keperawatan dalam mengontrol sumber daya manusia maupun produktivitas. Prinsip-prinsipnya, yang pertama, evaluasi kerja sebaiknya didasarkan pada standar pelaksana kerja orientasi tingkah laku. Yang kedua, tingkah laku perawat yang reservatif harusnya diawasi. Dan yang ketiga, perawat sebaiknya diberi deskripsi kerjanya. Dan yang keempat, manajer harusnya menjelaskan area mana yang harus diprioritaskan. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan prestasi kerja. Yang kedua, mendorong peningkatan SDM keseluruhan. Yang ketiga, merangsang minat dan pengembangan pribadi. Yang keempat, mempererat hubungan atasan dan bawahan. Proses kegiatan penilaian kerja, yang pertama, merumuskan tanggung jawab dan tugas apa yang harus dicapai oleh staf perawatan. Yang kedua, melakukan monitoring, koreksi, dan memberi kesempatan serta bantuan yang diperlukan oleh stafnya. Yang ketiga, penilaian prestasi kerja stafnya. Dan yang keempat, memberikan umpan balik kepada stafnya. Alat ukurnya, yang pertama efektif, yang kedua meningkatkan objektivitas, yang ketiga menjalin keabsahan dan ketahanan. Alat evaluasi pelaksana kerja perawat. Yang pertama, laporan bebas. Laporan bebas ini meliputi misalnya pemimpin diminta memberikan komentar tentang kualitas pelaksana kerja bawahan. Yang kedua, checklist pelaksana kerja yang terdiri dari daftar kriteria pelaksana kerja dan lampiran formulir. Standar instrumen penilaian kerja perawat. Yang pertama, ada pengkajian seperti pengumpulan data anamnesa. Yang kedua, diagnosa keperawatan meliputi masalah dan penyebab. Yang ketiga, perencanaan terdiri dari penetapan prioritas utama dan tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, implementasi, kerjasama dengan pasien dan kerjasama dengan tim medis lainnya. Yang kelima, evaluasi atau hasil dari intervensi. Audit keperawatan. Audit keperawatan adalah pemeriksaan berbagai data. Audit ada dua. Yang pertama, audit mutu. Audit mutu didesain untuk menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah organisasi mempunyai sistem mutu, dan apakah organisasi sistem mutu diikuti. Yang ketiga, apakah sistem itu efektif. Indikator penilaian mutu meliputi input, proses, dan outcome. Yang kedua, audit personalia adalah pemeriksaan dan penilaian data-data personalia. Pendekatan teknisi audit personalia, yang pertama ada pendekatan komparatif. Yang kedua, pendekatan wewenang dari luar. Yang ketiga, pendekatan statistik. Yang keempat, pendekatan kepatuhan. Dan yang kelima, pendekatan MBO, Management by Objective. Laporan audit. Laporan audit, yang pertama ada judul, yang kedua daftar isi, yang ketiga ringkasan, yang keempat masalah pokok, yang kelima kesimpulan dan saran, yang keenam isi, yang ketujuh sumber data, yang kedelapan lampiran yang dianggap penting. Demikian itu tadi penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.